Ini dia, sahabat pembelajar, konten menarik yang pasti akan membuat kalian terkagum-kagum. Siap-siap menyelami konsep-konsep keren dalam dunia fisika yang akan membelokkan pikiran kalian. Kalian pasti menyukai adegan-adegan epik seperti ini. Dan siapa tak kenal dengan Quicksilver dari X-Men yang juga menampilkan adegan serupa. Namun, tahukah kalian? Adegan fantastis ini memiliki kaitan dengan apa yang ada dalam pikiran jenius legendaris, Albert Einstein, ketika ia merumuskan teori relativitas. Dalam biografinya, terungkap bahwa Einstein berusia 16 tahun ketika ia membayangkan dirinya bergerak pada kecepatan cahaya. Imajinasinya ini menjadi cikal bakal teori revolusionernya 10 tahun kemudian. Teori relativitasnya menantang hukum fisika konvensional yang menyatakan bahwa waktu adalah konsep mutlak. Dalam pandangan Einstein, waktu bisa bergerak lebih cepat, lebih lambat, bahkan berhenti, bergantung pada seberapa cepat kita bergerak. Pertanyaannya, bagaimana sesuatu bisa dikatakan bergerak? Jangan kira ini semudah memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Dalam fisika, segala sesuatunya lebih rumit. Ambil contoh bola yang jatuh, padahal sebenarnya ada papan yang sedang bergerak di bawahnya. Betapa menariknya, papannya bergerak tapi kalian tidak menyadarinya. Ini karena kalian melihatnya dari sudut pandang kamera yang juga bergerak, dan ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Dalam kerangka acuan ini, kalian tidak merasakan perubahan apapun dalam fisika selama kerangka acuannya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Mirip seperti saat kita berada di bumi, yang berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam. Kita tidak merasakannya karena kecepatannya konstan. Begitu pula di pesawat, ketika pilot mengumumkan boleh melepaskan sabuk pengaman, kita bisa beraktivitas seolah-olah pesawat tidak bergerak, padahal kecepatannya bisa mencapai 800 km per jam. Tapi, sahabat, situasi ini menjadi rumit ketika kita keluar dari kerangka acuan tadi. Kalian tidak lagi bisa mengukur gerakan secara absolut seperti sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai gerak relatif, yang mengganggu pikiran jenius seperti Einstein. Pasalnya, tidak ada satu acuan pun yang bisa kita jadikan patokan untuk mengukur gerak secara mutlak, karena semuanya bergerak. Einstein menyatakan bahwa semua kecepatan bersifat relatif terhadap acuannya masing-masing, dan tidak ada acuan mutlak yang bisa dijadikan patokan. Tapi, ini menimbulkan pertanyaan besar, kemana waktu mengacu? Nah, ini yang menarik. Pertanyaan tentang waktu akhirnya menemukan jawabannya pada cahaya. Cahaya menjadi benda ajaib yang membawa kita pada konsep relativitas waktu. Banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa cahaya itu instan, begitu saja langsung menyala begitu lampu dinyalakan. Tapi kenyataannya, cahaya membutuhkan waktu untuk merambat karena memiliki kecepatan. Ini bukan hal yang aneh, karena cahaya merupakan gelombang, sama seperti air atau suara. Namun, ada satu keunikan yang membingungkan para fisikawan pada zamannya Einstein. Cahaya ini seperti misteri, karena tidak membutuhkan medium untuk merambat. Hal ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana cahaya bisa merambat pada sesuatu yang tidak ada? Tapi, justru inilah yang membuatnya semakin menarik. Karena cahaya tidak membutuhkan medium, maka kecepatannya tidak terpengaruh oleh acuan apapun. Kecepatan cahaya selalu tetap. Inilah yang telah diukur oleh Michelson dan Morley dalam percobaan terkenal mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengganggu pikiran jenius Einstein sejak ia berusia 16 tahun. Pada saat itu, ia membayangkan dirinya mengejar cahaya dengan bersepeda, dan ketika berhasil mengejarnya,
ia membayangkan cahaya itu berhenti. Tapi, tentu saja, pada saat itu ia mungkin belum sepenuhnya memahami makna dari imajinasinya itu. Namun, 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1905, Einstein menemukan jawaban brilian yang akhirnya mengubah pandangan semua orang tentang waktu. Einstein mulai berpikir bahwa waktu itu tidaklah mutlak, karena yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Bayangkan, kalian berada di pinggir rel kereta, dan kalian melihat dua petir menyambar secara bersamaan di dua sisi gerbong. Bagi kalian yang berada di pinggir rel, kalian akan melihat dua petir itu terjadi secara simultan. Tapi tidak bagi orang yang berada di dalam gerbong. Mengapa begitu? Ingat, untuk melihat sesuatu, cahaya harus sampai di mata kita. Sedangkan kecepatan cahaya selalu tetap. Jadi, dalam situasi ini, kalian yang berada di pinggir rel dan kalian yang berada di dalam gerbong akan mengalami waktu yang berbeda. Dari sinilah Einstein merumuskan teori relativitasnya, dengan menjadikan cahaya sebagai acuan dan dibantu dengan formulasi matematis transformasi Lorentz. Teori ini menunjukkan bahwa waktu akan berbeda bagi setiap orang, semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu yang kita alami. Fenomena ini kemudian disebut dilatasi waktu. Menurut relativitasnya Einstein, alasan mengapa kita merasakan waktu itu sama adalah karena kecepatan normal kita jauh dari kecepatan cahaya. Maka, jika kita masukkan ke dalam rumusnya, faktor perbedaan waktunya hampir tidak ada. Namun, seandainya kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, misalnya 80% kecepatan cahaya, maka waktu bisa melambat 2 kali lipat. Bahkan jika kita bergerak dengan 99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat 7 kali lipat. Dan dengan 99,99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat hingga 70 kali lipat. Inilah teori relativitas Einstein, terdengar halu dan seperti fiksi, tapi inilah cara kerja alam ini. Dengan kata lain, cahaya menjadi alasan mengapa kita bisa melihat dunia ini seperti adanya. Tapi, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ada di benak kalian. Bagaimana kalau kita bergerak dengan 100% kecepatan cahaya? Maka, waktu sudah tidak berlaku lagi, artinya bagi cahaya, waktu itu tidak ada. Sungguh hal yang menakjubkan dan membuka wawasan baru. Jadi, ayo kita pelajari lebih dalam mengenai teori relativitas ini. Semoga kalian semakin terinspirasi untuk menjelajahi dunia pengetahuan dan memahami misteri-misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, selamat belajar.